Firman-Mu. Kami menantikan isi hati Tuhan dilepaskan di tengah-tengah umat-Mu. Kami berdoa Tuhan, supaya kami datang dengan rasa lapar dan haus. Kami datang dengan merendahkan diri kami. Kami mau buka hati kami, mempersiapkan hati kami menjadi tanah yang subur, supaya benih kebenaran firman-Mu boleh bertumbuh, boleh berbuah lebat dalam kehidupan kami. Tuhan tolong setiap kami pada pagi hari ini. Kau melihat satu persatu umat-Mu yang datang dengan berbagai pergumulan, dengan berbagai persoalan hidup. Kami berdoa, yang butuh kelegaan, yang butuh kelepasan, Tuhan bebaskan pada pagi hari ini. Yang butuh kekuatan yang baru, yang datang dengan putus asa, ada semangat yang baru. Berdoa Tuhan, pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar firman yang lebih tajam dari pedang yang bermata dua boleh menembus jiwa dan roh kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan. Siapa siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Oke, tanpa panjang lebar lagi, Lifehouse Family, please welcome Ibu Charlotte. Selamat pagi Bapak Ibu, bersyukur bisa ada di tengah-tengah saudara. Beberapa kali saya ada di sini melayani kaum ibu, dan hari ini saya ada di ibadah umum. Saya bersyukur sekali ya atas kesempatan yang diberikan. Mari kita bersama-sama melihat di layar. Tema yang saya bawakan adalah ayah sebagai gembala. Beberapa kali saya bicara dengan ibu-ibu, ada kesempatan saya bicara tentang ayah. Saya ada di dunia parenting, Bapak Ibu, selama 20 tahun lebih. Dan biasanya yang hadir di seminar-seminar adalah ibu-ibu. Karena urusan anak adalah urusan ibu. Sebetulnya kalau nggak ada bapak-bapak, nggak akan ada anak. Jadi waktu Tuhan memanggil, Tuhan tidak hanya memanggil ibu, tetapi ayah juga, bapak juga. Dan satu-satunya di dalam kekristenan yang kita memanggil Allah kita, memanggil Tuhan kita dengan sebutan Bapa. Ya, jadi betapa penting sekali peran Bapa. Jadi saudara, apakah seseorang bisa otomatis, seorang bapak otomatis menjadi ayah? Apakah otomatis jadi ayah? Begitu dia punya anak, dipanggil papa. Sebutannya papa. Apakah berfungsi jadi papa? Ya, tolong mungkin slide saya terus mengikuti. Ya. Jadi saudara, ada seorang anak mengatakan dia memang bapak saya, tapi bukan ayah saya. Secara status dia bapak saya, tapi bukan ayah saya. Oh bisa ya? Dia bapak saya, tapi dia bukan ayah saya. Ayah saya itu guru saya. Jadi saudara, begitu bicara ayah, bicara soal relasi. Jadi bukan sekedar status. Saudara, saya tahu nggak mudah ayah-ayah menjadi ayah. Kenapa? Karena belum ada bonding. Ketika ibu ya mengandung anaknya 9 bulan, sebetulnya Tuhan mempersiapkan dia menjadi ibu dan sudah ada bonding. Ya, makanya ibu bisa merasakan anaknya nendang-nendang. Mungkin dia bisa merasakan, aduh nah, dia bicara dengan anaknya, ya, kamu jangan bandel ya, jangan muter-muter nih, mama mau tidur. Saudara, bisa berkomunikasi, bisa berelasi karena dia ada di dalam bagian hidup si ibu. Tapi tidak demikian dengan ayah. Jadi ayah-ayah harus membangun relasi itu. Ketika anak itu hadir, dia harus bangun relasi itu. Jadi tidak otomatis. Mungkin saudara, ketika anak-anak berelasi dengan ibunya, mungkin anak-anak merasa, ya mama sih memang orangnya begitu. Jadi kalau ngomel-ngomel, saudara,
kemungkinan besar anak tidak terlalu sakit hati. Karena sudah biasa diomelin. Masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Tapi papanya yang jarang marah, sekali marah nancep. Ya. Kalau coba perhatikan, ingat-ingat ya, bagaimana ketika, ya papa cuman ngomong gitu aja kok, kamu sakit hati. Itu mama yang tiap hari ngomel. Saya pernah tanya kepada murid-murid, di rumah siapa yang pelit? Mama. Oh, papa nggak pelit ya. Karena biasanya papa-papa kalau didekati anak, mau makan apa? Langsung bilang makan ini. Iya, kita pergi. Mama, ayo udah lama lah, udah bosen lah, udah inilah. Di rumah siapa yang paling banyak ngomel? Mama. Tapi kalau ditanya, sayang mama atau sayang papa? Jawabannya apa kira-kira? Mama. Maaf ya. Aduh, mama. Dia yang ngomel, dia yang pelit, mama. Saudara jangan kecil hati. Karena buat dia, kalau nggak ada mama kita makan apa? Gitu kira-kira ya. Jadi kalau dia jauh, dia studi, dia keluar negeri, keluar kota, yang diingat apa? Masakan mamahnya. Dia ingat rumah di mana ada mamahnya. Jadi saudara, hari ini kita mau belajar bagaimana ayah sebagai gembala. Hubungan antara ayah dan anak. Apa saudara hubungan ayah dan anak? Hubungan biologis, yes. Tentu mukanya mirip bapaknya. Hidungnya mirip papanya. Matanya secara biologis. Namun saudara, hubungan yang ada, hubungan yang menyediakan, yang memenuhi kebutuhan. Hubungan yang melindungi, dia tahu. Lapor sama siapa kalau dia terancam? Papanya. Oh, papanya yang akan maju. Ya. Kalau emaknya, aduh nanti emaknya cerewet, udah pusing deh ya. Jadi dia kalau sampai ini dia ngomong sama papanya. Saudara, hubungan yang bergantung pada kualitas kepercayaan dan kesetiaan itu ada di papa, ada di ayah, saudara. Saudara, waktu anak saya menikah, saudara ya, anak saya nulis surat kepada saya. Waktu dia nulis surat kepada kami ya, saya sendiri, papanya sendiri. Wah, dia nulis surat, thank you ya mam, udah besarin aku, thank you ya, thank you. Sampai selesai thank you. Oh iya. Kemudian saya nengok surat ke papanya kayak apa? Wow, lain. Pah, aku mau jadi seperti papa. Aku bangga jadi anak papa. Aku satu hari, kalau aku punya anak, aku akan meneladani papa. Saya bilang, kok lebih bagus itu ya, daripada sini, kok sini cuman thank you aja ya. Ya kan ini anak laki, saya punya 3 anak laki saudara ya. Ya kan gak mungkin, aku mau jadi seperti mami. Gak mungkin juga. Jadi saudara, saya tahu betapa kebanggaan anak itu kepada ayahnya. Karena dia percaya. Saudara, kalau acara-acara di sekolah, yang hadirkan kebanyakan ibu-ibu. Tapi begitu anak ngelihat papanya hadir, saya tuh ngelihat sinar matanya berubah. Seperti berbinar-binar. Jadi kalau dia jalan, dia lihat. Itu ada papanya, wah wajahnya lain sekali. Ya kalau mamahnya udah biasa, tiap hari mamahnya ada di sekolah ya. Tapi begitu papanya datang ke pertandingan, ke perlombaan, ke pementasan, itu ada rasa yang berbeda saudara. Kenapa saudara? Memang anak membutuhkan ayahnya untuk dia bisa percaya. Saudara, dia percaya trust kepada mamanya. Karena apa saudara? Ya mama-mama kira-kira kalau diminta mengorbankan nyawa, sudah dibuktikan waktu dia melahirkan, waktu dia membesarkan. Tapi ayah-ayah masih dicari buktinya. Apakah papa tepat nggak janjinya? Jadi saudara, saya tahu pekerjaan ayah tidaklah mudah. Alkitab banyak bicara tentang ayah. Jadi masalah yang sekarang adalah soal ketidakhadiran ayah dalam proses pendidikan anak di rumah justru menjadi problem keluarga masa kini. Di mana ayah? Nggak ada, di luar. Cari uang, pagi-pagi pulang malam. Saudara, anak tidak merasakan kalau dia punya ayah. Dia tahu nih punya ayah, tahu punya papa.
tapi tidak merasakan. Jadi bukan soal kualitas atau soal kuantitas waktu. Tapi apakah waktu yang dipakai itu untuk mempererat hubungan. Kembali lagi tujuannya adalah hubungan. Jadi hubungan ayah dan anak harus dilandasi saling percaya. Saling percaya. Anak percaya papanya, papanya percaya anaknya. Saudara, saya tahu ini nggak mudah, saudara ya, untuk bisa percaya. Apalagi orang tua banyak tanya saya, gimana Bu kalau anak tidak bisa dipercaya? Saudara, anak nggak bisa dipercaya, ya dia juga lagi latihan untuk bisa dipercaya. Please, waktu memberikan 100%, jangan harap dia bisa 100%. Sudah kasih tahu, pulang ya nanti jam 9. Iya Pak, sebelum jam 9 aku sudah pulang. Kita di otak harus siap, dia pulang jam 9:30. Ya, kenapa saudara? Memang dia sedang latihan bagaimana dia bisa dipercaya. Saudara harus berikan, latih dia saudara. Anak yakin, dia mengetahui merasakan dirinya kalau dia diterima, kalau dia dimiliki, kalau dia dikasihi saudara saat dia apa? Gagal. Saudara, di dalam buku saya Learning to Stop saudara, saya membawa buku itu, saudara. Nanti kalau saudara senang baca, suka belajar, saudara boleh mendapatkan buku itu. Saudara, saya pernah menonton satu film. Jadi, satu hari anak ini, saudara, minta izin sama papahnya untuk lihat ada KKR. Zaman dulu, saudara, KKR itu di tenda, gitu ya. Ada KKR kesembuhan. Anak itu pergi lihat. Rupanya acara itu berlangsung sampai jam 1, jam 2 pagi. Wah, si anak baru sadar. Waduh, udah kemalaman nih ya. Udah kemalaman, dia deg-degan, dia pulang, saudara, rumahnya sudah gelap. Dia buka pintu, dia jalan berjingjit. Dia baru mau naik tangga. Tiba-tiba lampu nyala. Wah, dia kaget sekali. Di situ dia lihat papahnya dasi sudah diturunkan, masih tetap pakai sepatu. Si papa rupanya tertidur di kursi. Lalu papahnya bangun, menghampiri anak ini. Anak ini cuma nunduk. Aduh, diapain ya? Abis gitu kira-kira. Tapi papahnya tuh cuma tepuk pundaknya. Cuman bilang, Papa bersyukur kamu pulang selamat. Pasti kamu capek sekali. Besok kita bicara. Jadi waktu si anak itu mau ngejelasin begitu, papanya bilang, no. Besok kita bicara. Pasti kamu capek sekali. Saya tuh ngeliat itu anak naik tangga dengan tertunduk. Saudara, saya yakin anak itu disentuh hatinya. Karena dia pikir dia bakal dimarahin. Sama seperti satu orang hamba Tuhan, saudara, dia bercerita bagaimana waktu dia tidak naik kelas, dia pulang, dia udah tahu nih, kira-kira apa yang akan dikatakan oleh ayahnya. Mungkin ayahnya akan marah dan sebagainya. Jadi waktu dia pulang, dia lewat di ruang tamu, papahnya sudah duduk di sana. Waktu dia lewat, papahnya cuman berdiri merangkul dia. Dan tepuk di pundak cuman bilang, nak, enggak apa-apa. Belajar lagi 1 tahun lagi. Kamu pasti bisa. Saudara, hubungan yang seperti itu yang membuat anak-anak bisa kuat di masa depan. Karena ada ayah yang hadir. Jembatan kepercayaan harus dibangun oleh ayah. Saudara, bicara jembatan, itu bicara soal jembatan yang rebah. Saudara, jembatan tuh gak bisa berdiri. Kalau jembatan berdiri gak bisa dipakai, saudara. Jembatan itu harus rebah. Jembatan itu harus diinjak, saudara. Untuk nyambungin dari ujung sini sampai ujung sana. Bagaimana saudara bisa menjembatani hati anak kalau saudara nggak bersedia untuk
injak, saya harus kasih quote unquote. Gimana saudara mau nyambungin kalau saudara nggak mau rebah? Dan saudara, disitulah anak menumbuhkan rasa aman, secure bahwa papanya mengasihi dia. Jadi sekarang kalau ada pertanyaan saudara, clue-nya, gimana saya tahu anak saya dekat sama saya? Kalau anak berani menceritakan kegagalannya. Kalau anak berani menceritakan kesalahannya kepada papanya. Berarti anak percaya kepada bapak. Tapi kalau dia ngomong sama mamanya, "Mah, jangan ngomong-ngomong sama papa. Jangan sampai papa tahu." Berarti dia tahu hubungan sama papahnya itu tidaklah dekat. Berarti dia tahu papahnya bisa mengancam. Apakah anak akan datang minta nasihat kepada Anda? Dia berani enggak minta nasihat? Dan apakah ayah sebagai gembala bagi anaknya? Saudara, mari kita bersama-sama melihat Mazmur 23. Saudara, waktu saya mempersiapkan ini, saya coba membayangkan Tuhan itu sebagai gembala. Dia sebagai bapak kita, sebagai ayah kita. Yang kita berani datang kepada dia dengan segala kehancuran kita. Kita berani datang kepada dia anytime, any condition, apapun kita datang sama Tuhan. Iya Tuhan, Tuhan gembala saya, tak akan kekurangan saya. Lalu apa yang dilakukan? Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Saudara, ini yang dilakukan oleh seorang gembala. Saudara, saya membandingkan saudara, gembala apa yang harus dilakukan? Yang pertama, dia melindungi, bukan merundung. Ketika dia membaringkan ke rumput yang hijau, dia membimbing ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwa. Dia bukan sedang merundung. Saudara tahu merundung? Kata merundung itu bully, saudara. Jadi kalau sekarang ini bullying marak di mana-mana, itu disebut perundungan. Jadi merundung itu membuli. Bagaimana saudara ketika membandingkan? Saudara, bukan membaringkan. Dia istirahat, tenang. Tapi saudara membandingkan. Saudara, ketika dibandingkan tuh enak nggak? Nggak enak, saudara. Tapi kita itu dibesarkan dengan kritikan yang terus-menerus dibandingkan. Kok kamu nggak kayak koko kamu? Kenapa kamu nggak kayak adik kamu? Saudara, saya punya cici itu yang baik, ya. Jadi saya tuh ingetan saya sejak kecil, itu cici saya itu yang dipuji-puji karena baik, sabar, suka senyum, ramah. Sedangkan saya, saudara, penggambarannya bisa kebayang kebalikan, judes, suka iri, marah-marah gitu. Jadi dari kecil saya tumbuh dengan gambaran diri yang buruk. Lalu akibatnya apa? Saya benci sama cici saya karena dia bagus, karena dia baik. Kan karena dia bagus saya jadi jelek. Coba dia lebih jelek dari saya jadi kelihatan bagus. Jadi saudara, saya melihat cici saya, aduh kok baik amat sih, aduh kok diem aja, aduh kok nggak marah sih gitu. Jadi itu yang saya lihat pada diri dia. Saudara, jadilah jiwa saya, jiwa yang memberontak. Karena apa? Karena pembandingan itu. Tante-tante saya kalau datang bilang, kamu nggak kayak cici kamu ya? Kamu nggak kayak cici kamu ya? Saudara, kalimat itu, aduh kalau boleh saya nggak dengar. Bukannya saya niru cici saya, bukannya saya meneladani cici saya, justru saya benci sama cici saya saat itu. Saudara, waktu kami sempat, saya 3 saudara cewek ya, jadi kami itu 6, 3 laki 3 perempuan. Satu saat di Desember tahun lalu, adik saya dari Brisbane datang. Jadi saya kumpulin kita 3 perempuan, ya, 3 perempuan, kita ngobrol, makan, ya. Saya curahkan isi hati saya. Saya bilang, waktu kecil sebetulnya saya iri sekali sama kamu. Saya bilang, karena cici saya tuh nggak pernah dimarahin, anaknya baik, rajin, pokoknya tuh udah top. Lalu dia bilang begini, ini yang saya nggak duga.
gue tuh sebetulnya iri sama lu. Hah? Kok bisa? Gue tuh diomelin melulu. Iya, tapi waktu gue kecil, ya, gue mau pergi kemana-mana gak dikasih. Tapi lu mau pergi kemana-mana dikasih. Saya nggak tahu kenapa dikasih, apa bohwat, apa-apa, biarin deh ya, mau hilang-hilang kali gitu ya. Saya ingat saya tuh ke rumah emak saya di Cikupa, harus 3 kali ganti naik bus, naik angkot gitu ya. Waktu itu oplet ya, jadi ada oplet, ada angkot, ada apa. 3 kali dari Bandengan ke Grogol, dari Grogol ke Tangerang, dari Tangerang ambil yang Belaraja, dilepas sama mama saya. SD, saya juga baru inget, iya ya, SD udah dilepas. Lu boleh pergi, gua nggak boleh pergi. Kenapa juga ya, saya kok dikasih pergi? Saya nggak kepikir tuh yang bagian itu. Rupanya cici saya bilang gitu, soalnya mami tuh percaya sama lu, pasti pulang katanya. Kalau ke gua mungkin belum pulang, lah gua arah aja kiri kanan, gua bingung. Nah, memang saudara ya, cici saya juga bingung dengan arah. Kalau saya mah arah udah mau angkot apa juga saya tahu, kiri kanan, oh trayeknya ke sini. Jadi saudara, kita itu karena dibandingkan, sebetulnya kita merasa nggak ada yang lebih baik. Bayangin saudara, sekarang kalau nih misalnya ya, kita punya 2 anak ya, si anak sulung sama anak bungsu ya. Anak sulung siapa? Si Alung ya, si Alung ya. Anak bungsu si Abung deh ya, jangan si Asu ya. Alung sama si Abung. Si Alung sekarang, waduh pinter, tapi badannya cungkring, kecil, nggak suka makan, tapi pinter. Si Abung badannya gede, ya doyan makan, tapi otaknya lemah, ya lemah otak, lemot. Saudara, apa yang dikatakan bapaknya? Lung, lu mah payah, pinter juga, nggak kayak adek lu. Badannya bagus, gede, lu mah ditonjok orang melayang, habis dah. Makan dong, ya, olahraga supaya badan 6 pack gitu. Lalu ke si Abung ngomongnya apa? Bung, percuma lu badan gede juga kalau otak kosong. Tuh kayak koko lu tuh, otaknya begini, ya. Saudara, ada pujian dari orang tua ini? Nggak ada. Nggak ada. Waktu mereka besar, si Alung akan bilang, Bung, papa mah sayang elu. Karena elu yang dipuji-puji, badan elu gede. Enggak. Papa sayang elu. Karena elu pintar. Gua disuruh kayak elu pintar. Si kokonya bilang, gua disuruh kayak elu gendut. Dua-duanya tidak merasa disayang. Saya ngalamin saudara, waktu anak saya 3 ditanya sama teman saya cerita, gue tanya anak lo yang pertama, mami paling sayang siapa? Tuh Dede yang kedua. Karena anak saya yang kedua tuh sering sakit-sakitan, agak lemah. Lalu kemudian yang kedua, mami paling sayang siapa? Tuh yang kecil. Begitu ditanya yang kecil, mami sayang siapa? Koko dong. Ya ampun, itu 3 anak, nggak ada yang berasa disayang. Semuanya nunjuk orang lain. Saudara, please, memang kita harus membaringkan. Kalau saya mau ngomong, terima aja apa adanya si anak. Diterima apa adanya, bukan ada apanya. Jangan membandingkan, apalagi mempertandingkan. Ini rumah, bukan arena. Jadi saudara, mari kita membimbing, bukan membuat bimbang. Ya, ke air yang tenang, bukan bikin tegang. Sehingga saudara menyegarkan jiwa, bukan membiarkan jiwa. Ketika saudara merundung anak, membuli anak, bukan dengan soal pukulan, apalagi sekarang soal gentle parenting saudara. Tapi saya melihat bagaimana orang tua yang neglect, yang menolak anak, membiarkan anak, cuek. Please saudara, anak-anak punya kekosongan di dalam emosi. Lukas 11 ayat 11 sampai 12, Bapak mana di antara kamu? Jika anaknya minta ikan, akan memberinya ular sebagai ganti ikan. Atau jika ia minta telur, akan memberinya kalajengking. Bapak yang di dunia saja itu memberi makanan yang baik. Dia tahu kebutuhan anaknya. Oleh karena itu, seperti Bapak sayang kepada anak-anaknya,
Demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Saudara, sayang kita dari mana? Mungkin kita punya bapak, apalagi bapak zaman dulu, bapak yang jauh, ya, yang mestinya ditakuti. Siapa yang berani sama papa? Saya punya ayah saya itu dari Cungko, dari Tiongkok, asli made in China, ya. Jadi bapak saya itu Kuomintang. Saudara tahu tentara Kuomintang? Itu yang pemberontak di Tiongkok yang lari ke Taiwan. Di Tiongkok buronan, tapi di Taiwan dia sebagai pahlawan. Dia lari ke Indonesia, dia menikah dengan mama saya. Beda 13 tahun. Papa saya meninggalkan istri dan 2 anak di Tiongkok. Menikah dengan ibu saya yang baru umur 20, papa saya 33 tahun. Papa saya tentara. Kalau ngomong saudara, 1, 2, 3, pokoknya ada poin, itu yang saya ingat. Ya, kadang saya nggak ngerti dia ngomong apa, ya. Karena di rumah kami bahasa Indonesia, mama saya pendidikan Belanda, bapak saya dari Cungko asli Hokcia, ya. Saya cuma ingat omelannya, ya. Karena kata-kata itu yang diulang kalau dia ngomel, ya. Walaupun saya nggak ngerti artinya. Saudara, bapak saya, bapak yang boro-boro bisa peluk kita, nggak pernah saya dipeluk, nggak pernah. Ya, jadi saya tahu dia cuman papa saya. Ya karena apa? Surname-nya sama. Kira-kira begitu. C-nya sama. Jadi saya tahu kan, saya itu marga, ya, marganya sama. Jadi waktu saya enggak merasakan kasih sayang seorang ayah, saudara, kemana? Nah, saya memberontak. Nah di situ saudara, saya baru tahu waktu saya jadi pimpinan di sekolah. Ada satu teman yang dia memiliki karyawan banyak sekali. Dia bilang gini, Bu Charlotte, pengalaman saya, kalau cari karyawan, tanya bagaimana hubungannya sama ayahnya. Kalau dia bilang hubungannya baik sama ayahnya, kelihatannya dia akan oke. Secara kalau dia ada otoritas, kalau dia ada pimpinan. Tapi kalau dia udah ngomong gini, hubungan saya buruk, jangan harap Bu, begitu nanti dia punya otoritas adanya memberontak. Tapi saya perhatikan ya, iya ya, setelah saya konseling guru-guru saya, oh iya nih kalau ada masalah ini dia nih sama pimpinan, biasanya dia punya masalah dengan ayahnya. Jadi saudara, kenapa hubungan itu menjadi sangat penting? Karena for the next, for the future. Jadi jangan menghakimi seseorang hanya karena dia melakukan dosa yang berbeda dari Anda. Saudara, begitu banyak ayah-ayah menghakimi anaknya. Kamu begini, kamu begitu. Hanya karena dosa yang berbeda. Jika engkau sibuk mencuci kaki sesama, engkau tidak punya waktu untuk melempari mereka dengan batu. Jika engkau sibuk mencuci kaki, artinya melayani, mengasihi, membimbing anakmu, engkau nggak punya waktu untuk mengkritik dia, untuk menghakimi dia, untuk membuli dia. Saudara punya pilihan. Pilihan saudara mau apa? Mau melindungi atau mau merundung dia? Kedua, saudara, Mazmur 23 ayat 3b. Ia menuntun aku di jalan yang benar demi namanya. Saudara menuntun atau saudara menuntut? Saudara waktu menuntun pasti saudara menggenggam. Enggak mungkin saudara mencengkram. Waktu saudara menuntun pasti saudara berjalan beriringan. Enggak mungkin saudara nyeret. Itu namanya bukan nuntun, namanya nyeret. Waktu saudara menuntun, pasti saudara memberikan rasa aman dan nyaman. Nggak mungkin saudara memberikan dia rasa takut yang akhirnya bikin ciut. Ya, saya lihat di KBBI ada saudara kata ciut. Ciut tuh mengkerat, ya, ciut tuh mengecil. Betapa banyak anak-anak kita mengecil. Mengecil bukan badannya saudara, pasti secara mental. Saya ketemu dengan anak-anak yang gak berani ngomong. Kalau ngomong suaranya kecil. Saya ketemu anak laki-laki yang gak bisa lihat mata saya. Selalu nunduk.
ngomong nunduk. Sekarang saya menangani satu anak laki, saudara. Umur 32 tahun. Dia S2 lulus dari luar negeri. Graduate-nya cum laude. Beasiswa. Tapi sekarang dia gak berani kerja. Kasihan sekali, saudara. Saya bilang, kamu itu pintar loh. Enggak juga sih, Bu. Kamu tuh lulus IP kamu cum laude. Ya itu kebetulan. Gimana kebetulan? Kamu tuh beasiswa. Banyak kok, Bu, yang beasiswa. Lalu ketika saya bilang, ayo kirim surat lamaran. Ada satu yang panggil dia, perusahaan yang panggil. Wah, sehari sebelumnya dia gak bisa tidur. Pada hari H dia cuma bilang sama saya, Bu, saya gak sanggup. Saya bilang, kamu belum datang, bagaimana kamu bilang gak sanggup? Gimana kalau saya ditolak? Bagaimana kalau saya nggak diterima? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, ayo. Tapi dia nggak berani, saudara. Sekarang itu dia ngelesin anak-anak. Saudara, saya bukan mengecilkan dia ngelesin anak-anak, beberapa anak. Bukan mengecilkan, enggak apa-apa. Itu juga pekerjaan mulia, apalagi kamu kalau bisa menginspirasi. Tapi saya tahu bukan tempatnya di situ. Kamu S2 kimia. Kamu punya potensi dan sangat smart. Tapi saudara, hubungan sama ayahnya buruk sekali. Bertahun-tahun dia nggak ngomong. Sama mamahnya juga. Sekarang PR-nya cuma saya memperbaiki dia sama mamahnya. Karena papahnya pergi meninggalkan keluarga ini dengan orang lain. Itu luka yang sangat dalam, saudara, bagi anak-anak. Saudara, kalau mau selingkuh, saudara bukan hanya selingkuh dengan istri saudara, saudara selingkuh dari keluarga saudara, termasuk anak-anak saudara. Berarti saudara bukan hanya meninggalkan istri, tapi meninggalkan anak. Bukan hanya meninggalkan, merusak. Merusak anak. Tolong, kalau rusak cuma diri aja gitu. Tapi saudara begitu rusak, saudara tuh ngerusakin yang lain. Itu. Jadi kenapa begitu kita sudah menikah, kan kita udah bukan sendiri lagi, kita udah sebagai suami. Begitu kita punya anak, kita sebagai ayah. Itu ngikut tuh peran sebagai suami, sebagai ayah itu ngikut. Jadi kalau kita rusak, maka rusak seluruh peran kita. Kalau peran kita rusak, maka kita ngerusak orang-orang di sekeliling kita. Sudah sekarang di sekolah ya, sudah puluhan tahun. Jadi itu saya konseling anak-anak, konseling orang tua. Saudara, saya cuma ikut menangis dengan mereka. Ikut nangis dengan mereka. Berapa banyak anak yang mau bunuh diri, saudara. Saudara, saya punya murid itu cutting-cutting. Sampai udah kayak barcode, saudara, itu dari ujung sini sampai ujung sini. Lalu waktu anaknya cutting, papanya kasih pisau. Mau mati? Gak bisa mati begitu mah. Nih pisau, Saya waktu dengar itu, saya panggil papanya. Saya bilang, Bapak beneran nih mau anak mati? Beneran? Ya enggak sih, Bu, tapi saya emosi. Saya kayak ditantang. Apa yang ditantang, Pak? Dia itu lagi menyakiti dirinya, bukan lagi nantang Bapak. Sampai saya bilang, ayo Pak, Bapak mesti berobat. Bapak mesti bertobat dan berobat. Udah gak ada cara lain buat nyelamatin anak Bapak, saya bilang. Jadi saudara, ayo saudara menuntun, bukan sedang menuntut. Saya tahu kenapa ayah-ayah menuntut, karena dia gak bisa mencapai apa yang dia mau. Jadi dia akan ngomong sama anaknya, kamu harus begini, kamu harus begitu. Karena gak melihat diri kita yang gagal. Saudara, saya bicara tentu ketika saya menghadapi murid-murid yang mereka itu mengalami ya tuntutan dari orang tua. Ada murid saya 8,5 pulang nangis. Kenapa? Jelek. Kata siapa?
Kata papa mama saya jelek. Saya pengen lihat rapotnya, saudara. Rapot mama papanya. Kalau segitu jelek rapot mama papanya berapa ya? Kamu dapat berapa? 8, 8 bukan 9. Dapat berapa? 9, 9 enggak 10. Dapat berapa? 10. Ya udah mestinya begitu. Karena nggak bisa lagi, saudara. Kenapa nggak ada apresiasi? Itu tuh pujian kok mahal amat. Pujian, peneguhan kok mahal. Kenapa saudara acungin jempol, pelukan? Ayolah. Ayo saudara, kita memang tidak dibesarkan di atas pujian. Tadi saya sudah katakan, kita dibesarkan di atas kritikan. Jadi saudara, Efesus 6 ayat 4, hai bapak-bapak, janganlah bangkitkan kemarahan anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kita disuruh mendidik seperti apa? Seperti guru. Saudara, ada Ki Hajar Dewantoro, dia mengatakan ingarso sung tulodo ing madyo mangun karso tuturi handayani. Di depan memberi teladan, di tengah membangun kekuatan terus berkarya, memberi dorongan, di belakang memberi dorongan. Jadi waktu di depan memberi untuk menjadi teladan. Saudara tuh dilihat sama anak-anak. Jadi anak belajar dari apa yang dilihat, bukan dari yang didengar. Saudara nggak bisa begini nih. Awas loh, jangan ngerokok. Awas kalau gue lihat ngerokok. Nggak bisa, saudara. Anak tuh ngelihat saudara. Bukan belajar dari yang didengar. Jadi saudara melakukan apa? Ya itu yang anak lakukan. Saudara mau anak jangan marah, ya saudara jangan marah. Jadi jangan bilang, awas loh, jangan marah. Ih, bapaknya sendiri marah. Gimana ya? Kalau papa boleh, kamu nggak boleh. Waduh, satu hari anak-anak kita persis seperti kita. Nah, di tengah apa saudara? Di samping mendampingi, mengajarkan bagaimana hidup. Mendampingi anak. Lalu di belakang mendukung. Saya pakai kata ikut memikul. Di belakang tuh saudara-saudara mau gendong anak nggak? Waktu anak gagal. Di mana saudara? Ada seorang ayah bilang sama saya sehari sebelum terima rapot. Bu, saya mau tahu anak saya naik nggak? Kenapa Pak? Ya kalau dia naik besok saya datang. Kalau besok nggak naik, ya saya nggak datang. Saya bilang justru mesti datang Pak saat anak itu gagal. Di mana pundak yang dia akan taruh kepalanya? Di mana dia bisa menangis, di pelukan siapa? Kenapa Bapak nggak siap ketika anak gagal? Jadi sebetulnya si anaknya naik, saya tahu saudara. Tapi saya ngomong, saya bilang Pak, justru waktu dia gagal, dia membutuhkan Bapak ada di situ. Surah Amsal 23 ayat 26, hai anakku berikanlah hatimu kepadaku. Saudara, dalam bahasa Indonesia sehari-hari, perhatikanlah baik-baik. Jadi rupanya nih ya terjemahan berikan hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku, perhatikanlah baik-baik dan contohilah hidupku anakku. Luar biasa ya, Amsal ini ya. Ada kita orang tua yang bilang, nak lihat papa, contohi hidup papa. Paulus bilang, ikuti teladanku, sebab aku mengikuti teladan Kristus. Mazmur 23 ayat 1-4, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara kalau lihat ayat 1, 2, 3, itu pakai iya, iya, iya. Ia dan aku. Tapi mulai ayat keempat, bukan ia, tapi engkau. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Sudah ayat 1-3 bicaranya ia dan aku. Tapi ayat keempat, engkau dan aku, justru di mana? Di lembah kekelaman. Jadi saudara, merangkul versus memukul.
menyertai dalam lembah kekelaman. Di sini dikatakan meneguhkan, gadamu dan tongkatmu itulah yang meneguhkan. Kalau perjanjian, kalau yang TB saudara menghibur, tapi TB2 menulis meneguhkan. Saya kok lebih senang dengan kata meneguhkan, karena waktu diteguhkan gitu, teguhkanlah hatimu gitu ya, teguhkan, meneguhkan dan meneduhkan. Itulah ketika rangkulan seorang ayah. Bukan memukul. Memukul itu sekarang anak-anak, saya yakin kok anak-anak sekarang lebih banyak nggak dipukul oleh ayah. Betul? Anda bukan ayah yang memukul ya, bukan abuse ya. Walaupun dulu kita dipukul. Ada di sini yang orang tuanya nggak pernah mukul dulu. Ada? Oh, berarti dipukul semua ya? Sama ya? Saya juga dulu dipukul, disabet ya. Pakai kemoceng, pakai gebukan kasur dulu mah. Ya, rotan saudara. Anak sekarang nggak ada, saudara. Kenapa, saudara? Wah, kalau Anda mukul, dia lapor KPAI, ya kan? Dia tulis nanti, dia email, waduh, repot, saudara ya. Tapi memang udah bukan zamannya, bukan masanya. Jadi saudara memukul dalam konteks ini ketika meninggalkan anak dalam kegagalan, kesalahan, dan menyalahkan. Jadi konteksnya apa, saudara? Tentu saja ketika anak salah harus diajar. Ibrani 12 ayat 7. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar? Saudara, kata dihajar ini kata aslinya disiplin. Dihajar, di dalam hajaran itu harus ada ajaran. Kalau cuma menghajar itu saudara balas dendam. Saudara menghajar, ya. Tapi di situ justru saudara mesti mengajar. Jadi menghajar apa? Hatinya. Hati anak, saudara. Hati anak. Supaya apa? Dia bertobat. Karena apa? Ayat 11 mengatakan memang tiap-tiap didikan pada waktu diberikan tampaknya tidak mendatangkan sukacita tapi duka cita. Nggak ada yang suka dengan disiplin. Disiplin mendatangkan duka cita. Namun didikan itu menghasilkan buah kebenaran. Yang apa, saudara? Yang memberikan damai. Jadi menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai. Disiplin yang benar justru membuat relasi itu damai. Anak merasa dicintai, anak merasa dididik, anak merasa dikasihi karena dia tahu orang tuanya mau dia benar. Disiplin dunia itu penjara. Ada seorang pemuda di penjara, dia menulis surat. Mah, harusnya aku di penjara sama-sama mama. Karena waktu aku kecil, aku curi sepeda tetangga. Waktu tetangganya datang, mama yang ngumpetin sepedanya. Waktu aku nggak naik kelas, mama yang datang ke sekolah karena mama marahin kepala sekolah, jadi aku akhirnya naik kelas. Aku bagaimana, mama yang membela. Dan sekarang aku ada di penjara, harusnya mama bersama dengan aku. Saudara, buah kebenaran karena apa? Kita nggak mau anak-anak kita hidup di luar kebenaran. Jadi saudara, hai bapak-bapak, janganlah bangkitkan kemarahan anak-anakmu. Jadi mendidik anak bukan untuk membangkitkan kemarahan. Untuk dia memiliki buah kebenaran. Jadi hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu. Jangan membuat tawar hatinya. Tawar itu plain, saudara ya. Tawar, tahu nggak saudara, udah kayak nggak ada antusias, nggak kepengen hidup, aduh tawar deh, hidup boleh, mati boleh, hidup boleh, gitu. Itu anak yang tawar. Saudara, dari mana anak itu tawar dan sakit hati? Dari marah. Jadi saudara, jangan bikin anak marah. Saudara tentu marah, saudara mesti marah yang berguna. Bukan marah-marah. Marah saudara yang tidak berguna akan membuat anak sakit hati. Kalau sudah sakit hati anak benci. Kalau udah benci anak akan dendam. Dan dendam itu akan jadi pahit. Saudara, ada kisah ya seorang anak laki-laki. Jadi anak ini ayah ibunya sering tengkar, akhirnya divorce. Lalu setelah divorce mamanya nikah lagi sama ayah tiri. Ayah tiri ini dari suku yang berbeda.
Wah, abuse mamanya, pukulin mamanya. Dia benci sekali dengan ayah tirinya, lebih benci daripada ayah kandung. Lalu waktu dia sekolah, dia kuliah, ada gurunya yang sukunya sama dengan papa tirinya. Saudara, dia mendam kemarahan itu. Dia marah sama ayah tirinya, dia marah sama gurunya. Saudara tahu, dia balas dendam ke 6 juta suku ayah tiri sama gurunya. Saudara tahu dong siapa? Yes, Adolf Hitler. Lihat muka waktu bayi mah imut-imut. Nggak ada kita ngelihat bayi, ini gede jadi pembunuh nih gede. Nggak ada saudara. Saudara melihat bayi, nggak ada saudara yang lihat nanti gedenya jadi apa saudara? Nggak ada. Tapi rusaknya di mana? Waktu dia remaja. Sampai dia dewasa. Ibrani 12:15, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, supaya jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Kalau di dalam Ibrani 12:15 TB2, jagalah supaya jangan ada seorang pun kehilangan anugerah Allah. Kenapa saudara? Kita tuh perlu anugerah kasih karunia day by day. Dan dia memberikan every morning. New mercies every morning. Tiap pagi anugerahnya baru. Supaya apa? Kepahitan kita saudara terhadap masa lalu. Ayo saudara, kasih karunia Allah, pengampunan Allah. Itu akan pelan-pelan. Nggak ada kepahitan itu, nggak ada saudara. Saudara harus menerima pengampunan Allah untuk saudara bisa mengampuni orang tua kita dulu. Saudara, rangkulan atau pukulan. Ketika ia masih jauh, ketika anak yang hilang ini masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya berlari menemui dia lalu merangkul dan mencium. Saudara, merangkul mencium anaknya ini baru dari kandang babi. Ya, pasti saudara bau babi, betul? Ya, boro-boro mandi, makan aja enggak, dia berebut sama babi. Bagaimana saudara ayah ini merangkul, mencium. Dan dia yang nungguin anak ini kapan pulang. Bukankah itu yang dilakukan Kristus kepada kita? Yang walaupun dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Dia merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Saudara, Kristus, dia kalau saya bilang tadi jembatan, dia merebahkan dirinya. Dia bersedia untuk diinjak-injak. Itulah incarnational love. Kasih yang berinkarnasi. Kasih yang mau datang dulu. Kita nggak bisa bilang gini, anak saya yang salah bu. Dia dong yang mesti minta maaf. Dia yang kabur, dia yang nanti pulang. Ngapain dicari? Saudara, memang saudara nggak cari, tapi saudara tungguin nggak? Kalau dia pulang, saudara rangkul nggak? Jadi saudara, itu yang Kristus lakukan, maka di Malaki 4 ayat 6 saudara, ayat terakhir sebelum masuk perjanjian baru, and he shall turn the heart of the fathers to the children, and the heart of the children to their fathers. Dengan adanya Kristus, dia pulihkan hubungan orang tua dan anak, hubungan ayah dan anak. Karena Kristus datang untuk mendamaikan kita dengan Allah dan mendamaikan kita dengan sesama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau belajar dari Mazmur 23. Kalau kami nggak punya Bapa yang baik di dunia ini, kami punya Bapa yang luar biasa, Bapa surgawi, yang mau datang mengutus anaknya yang tunggal untuk mati bagi kami. Terima kasih Tuhan. Tidak sepatutnya kami juga menuntut kepada orang tua kami, apapun mereka, bagaimanapun mereka Tuhan.
Engkau izinkan mereka menjadi orang tua kami. Kalau kami sekarang jadi orang tua, tolong kami tidak membawa baggage masa lalu. Kami tidak membawa kepahitan masa lalu untuk kami teruskan kepada anak-anak kami. Tapi biarlah kami boleh mengalami lebih dulu kasih Bapa. Sehingga kasih Bapa ini yang kami tularkan, yang kami salurkan kepada anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, tolong firman-Mu. Bukan hanya kami dengar, tapi juga kami taati, kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami memohon. Amin.